Rotasi sebagai suatu transformasi. Teorema 5.3. Misalkan rotasi A terhadap P, relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, berlaku rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan A jika P sama dengan A. Dan rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan P aksen, sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Maka, relasi rotasi A terhadap P merupakan suatu transformasi. Buktinya, ditunjukkan bahwa rotasi A terhadap P dalam kurung P fungsi dari V ke V. Ambil P sebarang titik pada V. Berdasarkan A, P mempunyai peta yang tunggal yaitu A elemen V jika P sama dengan A. Berdasarkan B, P mempunyai peta yang tunggal P aksen elemen V jika P tidak sama dengan A. Jadi, bahwa rotasi A terhadap P fungsi dari V ke V. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa rotasi A terhadap P adalah injektif. Pandang dua titik P, Q, elemen V dengan rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan rotasi A terhadap P dalam kurung Q sama dengan P aksen. Maka, besar sudut PAP aksen sama dengan besar sudut QA P aksen sama dengan P. Dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibat lebih lanjut, jelas P sama dengan Q. Jadi, bahwa rotasi A terhadap P adalah injektif. Yang ketiga, akan dibuktikan rotasi A terhadap P itu surjektif. Ambil sebarang titik Q elemen V, maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A, maka ada A elemen V sehingga rotasi A terhadap P dalam kurung A sama dengan Q sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar AQ. Berdasarkan postulat konstruksi, sudut ada sinar AR sehingga besar sudut QAR sama dengan min P. Berdasarkan postulat penggaris, ada P elemen AR sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan Q. Jadi, ada P elemen V sehingga rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan Q untuk sebarang Q tidak sama dengan A. Artinya, rotasi A terhadap P surjektif. Karena rotasi A terhadap P itu surjektif, maka terbukti bahwa relasi dari V ke V fungsi injektif dan surjektif, maka rotasi A terhadap P itu suatu transformasi. Yang selanjutnya, teorema 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah P, maka rotasi A terhadap P sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S. Buktinya, pandang titik P tidak sama dengan A dan titik K tidak sama dengan A dan K itu elemen S. Misal P double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S dalam kurung P dengan pencerminan S dalam kurung P sama dengan P aksen dan pencerminan T terhadap K sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah P, maka besar sudut KA K aksen sama dengan P. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa besar sudut PA P double aksen sama dengan besar sudut KA K aksen. Dengan demikian, besar sudut PA P double aksen itu sama dengan P. Karena
A double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S dalam kurung A sama dengan A, dan pencerminan T komposisi pencerminan S suatu isometri, maka P double aksen, A double aksen sama dengan PA. Jadi, pencerminan T terhadap pencerminan komposisi pencerminan S itu sama dengan rotasi A terhadap P. Yang selanjutnya, teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Buktinya, ambil sebarang pencerminan T terhadap pencerminan T dan pencerminan S. Keadaan T dan S dapat T sejajar S atau T memotong S. Untuk T sejajar S, maka pencerminan T itu dan pencerminan T komposisi pencerminan S itu suatu translasi. Untuk T memotong S, maka pencerminan T komposisi pencerminan S itu suatu rotasi. Jadi, komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Yang selanjutnya, teorema 5.6. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Buktinya, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rotasi A terhadap P sama dengan pencerminan T, komposisi pencerminan S, dan ganda 3 B, C, D berorientasi positif. Maka oleh pencerminan S, ganda 3 B, C, D berorientasi negatif. Sebab pencerminan S isometri lawan. Akibatnya, ganda 3BCD oleh pencerminan T komposisi pencerminan S berorientasi positif. Jadi, pencerminan T komposisi pencerminan S tidak mengubah orientasi ganda 3BCD. Dengan demikian, pencerminan T komposisi pencerminan S suatu isometri langsung. Jadi, rotasi A terhadap P juga suatu isometri langsung. Yang selanjutnya, teorema 5.7. Rotasi O terhadap P dalam kurung P sama dengan X cos P min Y sin P, X sin P plus Y cos P, atau rotasi O terhadap P dalam kurung P sama dengan X1 Y1 sama dengan cos P min sin P cos P dikalikan X dan Y, atau Px, Y elemen V dan O 0,0. Bukti, misalkan besar sudut AOP sama dengan alfa karena rotasi O terhadap P dalam kurung P sama dengan P aksen, maka besar sudut POP aksen sama dengan P, dan besar sudut AOP aksen sama dengan A plus P. Karena besar sudut ini alfa, ini P, maka besar sudut ini adalah A plus P. Perhatikan gambar 5.10 ini ya. Sehingga didapat X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa, sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa plus P sama dengan OP dikalikan cos alfa cos P min sin alfa kali sin P sama dengan dalam kurung OP cos alfa dikalikan cos P min dalam kurung OP sin alfa dikalikan sin P.
sama dengan Y cos Pi min Y sin Pi. Y aksen sama dengan OP sin alfa plus Pi sama dengan OP dikali sin alfa kali cos Pi plus cos alfa kalikan sin Pi sama dengan OP sin alfa dikalikan cos Pi plus dalam kurung OP cos alfa dikalikan sin Pi. Kalau ditulis secara matriks, didapat X aksen dalam kurung X aksen Y aksen dikalikan cos Pi min sin Pi cos Pi dikalikan X Y. Contoh 5.5. Rotasi 0 terhadap 60 derajat di titik P 1,2 tentukan koordinat P aksen rotasi 0 terhadap 60 derajat P. Penyelesaiannya kan P-nya kan 60 derajat, maka sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Dan cos 60 derajat itu setengah, sehingga P aksen itu sama dengan rotasi 0 terhadap 60 derajat, P-nya dimasukkan 1,2, itu sama dengan 1 dikalikan setengah, min 2 dikalikan setengah akar 3, 1 dikalikan setengah akar 3 plus 2 kali setengah sama dengan setengah min akar 3, 1 setengah akar 3. Secara matriks, P aksen sama dengan P 0,60. 0 rotasi 0 terhadap 60 derajat, P-nya 1,2 sama dengan setengah min setengah akar 3, setengah akar 3 dan setengah dikalikan 1, 2 sama dengan setengah min akar 3, setengah akar 3 plus 1. Sekarang teorema 5.8. Untuk setiap P, X, Y dan A, B elemen V, maka P aksen sama dengan rotasi A terhadap Pi dalam kurung P sama dengan X min A cos Pi min Y min B sin Pi plus A X min A sin Pi plus Y min B cos Pi plus B, atau rotasi A terhadap Pi dalam kurung P sama dengan X aksen Y aksen sama dengan cos Pi min sin Pi cos Pi dikalikan X min A Y min B plus A B. Buktinya, perhatikan gambar 5.11, sistem koordinat diubah menjadi X bar A Y bar. Didapat X aksen min A Y aksen min B itu sama dengan cos Pi min sin Pi cos Pi dikalikan X min A Y min B. Gunakan sistem X O Y, maka di X O Y, maka didapat X aksen Y aksen sama dengan cos Pi min sin Pi cos Pi dikalikan X min A Y min B plus A B. Langsung ke contoh 5.6. Diberikan A 1,0 dan garis S X Y sama dengan 2X min 3. Tentukan persamaan S aksen sama dengan rotasi A terhadap 90 derajat S. Penyelesaian. Misalkan X0, Y0 elemen S, maka Y0 2X0 min 3. Rotasi A terhadap 90 derajat, X0, Y0 sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dikalikan X0 min 1, Y0 min 0. Ini kan dimasukkan A-nya ke sini. Min 1 dan min 0. Plus 1 dan 0. Sama dengan cos 90 derajat 0, min sin 90 derajat min 1,
sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Dikalikan x0 min 1, y0 min 0, ditulis y0, plus 1 dan 0. Sama dengan x0 min 1, y0 plus 1, 0. Misalkan rotasi A terhadap 90 derajat itu sama dengan rotasi A terhadap 90 derajat S, x0, y0 sama dengan x, y, maka didapat x sama dengan min y0 plus 1 dan y sama dengan x0 min 1 atau y0 sama dengan 1 min x dan x0 sama dengan y plus 1. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Dari 1 dan 2 itu didapat 1 min x sama dengan 2y plus 1 min 3 atau 2y plus x min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan S aksen sama dengan rotasi A terhadap 90 derajat S sama dengan x, y itu 2y plus x min 2 sama dengan 0. Ini y0-nya dimasukkan sama x0-nya. Teorema 5.9. Apabila diberikan rotasi A terhadap P, maka rotasi A terhadap P inverse sama dengan rotasi A terhadap min P. Bukti. Ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan anggota A. Dan sudut dari S ke T adalah setengah pi. Maka berdasarkan teorema 5.4 didapat bahwa rotasi A terhadap P sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S dan sudut dari T ke S min setengah pi. Karena rotasi A terhadap P inverse sama dengan rotasi pencerminan T komposisi pencerminan S inverse itu sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan rotasi A terhadap P. Sebab anggota A sama dengan T irisan S dan dari sudut T ke S adalah min setengah pi. Yang selanjutnya, komposisi rotasi di satu titik. Teorema 5.10. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Bukti. Titik A pada bidang Euclid V dan min 180 derajat kurang dari P1 kurang dari 180 derajat dan min 180 derajat kurang dari P2 kurang dari 180 derajat dan rotasi A terhadap P1 dan rotasi A terhadap P2. Berdasarkan teorema 5.4, rho A terhadap P1 sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S dengan anggota A sama dengan T irisan S dan sudut dari S ke T adalah setengah P1 dan rotasi A terhadap P2 sama dengan pencerminan M komposisi pencerminan T dengan anggota A sama dengan M irisan T dan sudut dari T ke M adalah setengah P2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah P1 plus P2. Rotasi A terhadap P2 dan rotasi A terhadap P1 itu sama dengan pencerminan M komposisi pencerminan T dikalikan pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan pencerminan M komposisi pencerminan T dalam kurung komposisi pencerminan T dicerminkan dengan S sama dengan pencerminan M komposisi Euclid pencerminan S. Pencerminan M komposisi pencerminan S sama dengan rotasi A terhadap setengah P1 plus P2.
Yang selanjutnya, teorema 5.11. Bila P1 dan P2, maka terdapat hubungan berikut ini. Yang pertama, jika 0 derajat kurang dari mutlak P1 plus P2 dan kurang dari 180 derajat, maka P sama dengan P1 plus P2. Yang kedua, jika mutlak P1 plus P2 sama dengan 180 derajat, maka rotasi A terhadap P suatu setengah putaran. Jika P1 plus P2 lebih dari 180 derajat, maka P sama dengan P1 plus P2 dikurangi 360 derajat. Yang keempat, jika P1 plus P2 kurang dari negatif 180 derajat, maka P sama dengan P1 plus P2 plus 360 derajat. Yang kelima, jika P1 plus P2 sama dengan 0 derajat, maka rotasi A terhadap P suatu identitas. Bukti. Yang pertama, 0 derajat kurang dari mutlak P1 plus P2 kurang dari 180 derajat. Berarti negatif 180 derajat kurang dari P1 plus P2 kurang dari 180 derajat. Karena P sama dengan P1 plus P2. Maka negatif 180 derajat kurang dari P kurang dari 180 derajat. Jadi P memenuhi definisi 5.5. Mutlak P1 plus P2 sama dengan 180 derajat. Berarti P1 plus P2 sama dengan 180 derajat. Atau P1 plus P2 sama dengan negatif 180 derajat. Untuk P1 plus P2 sama dengan 180 derajat, maka rotasi A terhadap P sejauh P sama dengan rotasi A, terhadap 180 derajat sejauh P. Misalkan P aksen sama dengan rotasi A terhadap 180 derajat P, maka besar sudut P AP aksen sama dengan 180 derajat dan P aksen kali A. Hal ini berarti bahwa A titik tengah garis P aksen. Jadi, setengah putaran P terhadap A sama dengan P aksen. Artinya, rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan setengah putaran P terhadap A. Dengan P elemen V, akibatnya rotasi A terhadap P sejauh P sama dengan setengah putaran P terhadap A. Dengan P sama dengan P1 plus P2 sama dengan 180 derajat. Dan untuk P1 plus P2 sama dengan 180 derajat, negatif 180 derajat, maka rotasi A terhadap P dalam kurung P sama dengan rotasi A terhadap negatif 180 derajat P. Misalkan P aksen sama dengan rotasi A terhadap negatif 180 derajat P, maka besar sudut P AP aksen sama dengan negatif 180 derajat. Dan PA sama dengan P aksen A. Hal ini berarti bahwa A titik tengah garis P aksen. Jadi, setengah putaran P terhadap A sama dengan P aksen. Artinya, rotasi A terhadap P sejauh P sama dengan setengah putaran P terhadap A dengan P elemen V. Akibatnya, rotasi A terhadap P sejauh P sama dengan setengah putaran P terhadap A. Dengan P sama dengan P1 plus P2 sama dengan negatif 180 derajat. Jadi, apabila mutlak P1 plus P2 sama dengan 180 derajat, maka rotasi A terhadap P suatu setengah putaran.